Mulai 1 Agustus, CNN Indonesia akan menghadirkan berita mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia. Gua Jepang dan Gua Belanda di kawasan Taman Hutan Raya Juanda, Bandung sangat kental dengan nilai sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Kedua gua ini dibangun dengan sistem kerja paksa yang diterapkan oleh penjajah kepada rakyat Indonesia. Produser lapangan Zayul Haq mengajak Anda menyusuri situs bersejarah yang kini menjelma menjadi tempat wisata yang ramai dikunjungi itu. Setelah menyusuri sekitar 500 meter dari pintu 2, sampailah saya di Gua Belanda. Tapi untuk masuk ke Gua Belanda ini saya tidak sendiri. Saya ditemani sama petugas informasi dari Taman Hutan Raya Juanda ini dengan Pak Ganjar. Halo Pak. Ya Pak, ini kita bisa langsung masuk ke dalam atau gimana? Bisa, langsung aja. Langsung aja, oke. Yuk. Memasuki Gua Belanda, banyak besi di bagian dinding dan lantai bekas instalasi listrik, serta rel troli untuk mempermudah keluar masuk logistik. Untuk memperkuat kegiatan militer Belanda pada waktu itu, dibangunlah jaringan gua atau lorong. Luas seluruh gua dan lorongnya sekitar 548 meter. Kamarnya ini memiliki kamar kurang lebih 15 dengan tinggi 3 meter, lebar 3 meter, dan panjangnya 15 meter. 15 lorong atau jaringan gua Belanda memiliki beberapa fungsi. Salah satunya sebagai ruang tahanan atau penjara. Ini penjara untuk siapa Pak? Ini penjara sebetulnya penjara yang khusus digunakan untuk para pekerja paksa atau para pekerja rodi. Ini kurang lebih kapasitasnya sekitar 4 sampai 60 orang ini. Tak jauh dari ruang tahanan, ada ruangan sentral yang digunakan Belanda sebagai tempat instalasi kelistrikan untuk menerangi seluruh gua. Bekas instalasi kelistrikan masih ada hingga saat ini. Pada masa Perang Dunia Kedua, Belanda memanfaatkan gua itu sebagai stasiun radio telekomunikasi militer Belanda. Hubungan radio yang paling terkenal dari Gua Belanda ini pernah digunakan hubungan radio dari sini ke Panglima Armada Sekutu yang ada di Lautan Pasifik. Jadi untuk penangkal masuknya Angkatan Laut Kerajaan Jepang ke wilayah Pulau Jawa. Nah, namun Angkatan Laut Kerajaan Jepang ini terlalu kuat sehingga dapat mendarat dengan selamat di Pantai Eretan Indramayu. Setelah Jepang berhasil menguasai Gua Belanda, di lokasi yang sama didirikan gua tambahan yang disebut Gua Jepang. Ada 4 pintu masuk yang terbagi dalam 3 lorong paralel berbentuk labirin yang menyambungkan semuanya. Gua Jepang masih berbentuk asli seperti sejak pertama dibangun. Dinding Gua Jepang masih asli dan tidak disemen, sehingga memiliki tekstur yang tidak rata. Begitupun alasnya masih berupa tanah. Ada ventilasi udara yang merangkap lubang pelarian dan pengintaian tentara Jepang. Selain untuk ventilasi, ini juga digunakan untuk lorong jebakan. Jadi ketika orang melihat dari luar, ini seperti nyambung. Padahal ada 1, 2, ada 3 lagi nih. 3 lagi anjlokan. Jadi orang lari bisa mengakibatkan jatuh dan bisa mengakibatkan patah tulang. Di gua ini ada 18 bunker dengan kondisi yang sama seperti aslinya. Bunker ini digunakan sebagai tempat pengintaian, penembakan, ruang pertemuan, gudang, dan dapur. Untuk membangun gua, militer Jepang memanfaatkan masyarakat Indonesia dengan cara kerja paksa atau yang kita kenal dengan Romusa. Manifestasi energi masa lalu masih begitu kental dan seakan mengajak para pengunjung di tempat ini untuk merasakan kejadian di masa lalu. Kekejaman para penjajah di masa lalu masih meninggalkan luka mendalam yang bisa dirasakan hingga saat ini. Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran Bandung mengungkapkan Gua Belanda dibangun pada 1912 oleh kolonial Belanda. Awalnya gua ini merupakan terowongan sepanjang 144 meter dengan lebar 1,8 meter untuk menyadap aliran air Sungai Cikapundung yang digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air Bengkok. Tampaknya memang itu dibangun dalam konteks tadi. Kalau kaitan dengan Bandung, karena Bandung tadi saya katakan sebagai sebuah gemeente, dia tempat tinggal orang-orang Belanda, orang-orang Eropa.
Dan tidak bisa dipungkirkan salah satu fasilitas yang harus disediakan adalah tenaga listrik. Pada masa kemerdekaan, kedua gua itu pernah dipakai sebagai gudang mesiu oleh tentara Indonesia. Kini, lokasi ini dapat dikunjungi sebagai tempat wisata yang penuh dengan nilai sejarah. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.